Salah satu kisah paling menakutkan dan penuh peringatan yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia. Ini adalah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran abadi. Ini adalah kisah tentang suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah. Namun dalam keangkuhan mereka, berpikir bahwa mereka memiliki kecerdikan untuk menipu Sang Pencipta. Ada sebuah aturan suci yang ditetapkan untuk menguji ketaatan mereka, tetapi mereka mencoba melanggarnya menggunakan permainan pikiran dan logika yang bengkok. Mereka secara lahiriah tampak beribadah, ya, tetapi hati mereka sesungguhnya telah penuh sesak dengan cinta akan harta duniawi, bukan rasa takut dan takwa kepada Allah. Beberapa di antara mereka, kelompok kecil yang masih memegang teguh kebenaran, memberikan peringatan keras. Mereka berkata dengan penuh kekhawatiran, "Jangan lakukan ini, jangan bermain api dengan hukum Allah." Tetapi mayoritas mereka menutup telinga dan hati, tidak mau mendengarkan nasihat. Dan kemudian, saat batas kesabaran ilahi terlampaui, akhir yang mengerikan itu datang tanpa peringatan lebih lanjut. Laut tidak memberi kita apa-apa lagi. Besok akan lebih baik. Laut memberikan apa yang diizinkan Tuhan. Dan hari ini, Dia tidak mengizinkan apapun. Suatu pagi yang sunyi, mereka terbangun untuk menyongsong hari. Namun mereka bukan lagi manusia. Ingatlah, Allah itu Maha Penyabar. Dia memberikan waktu dan kesempatan. Dia menunggu hambanya untuk bertaubat. Tetapi Dia tidak berhutang apapun kepada siapapun. Mereka yang mencoba menipu Allah dengan tipu daya mereka yang licik, pada akhirnya hanya akan jatuh ke dalam perangkap kehancuran yang mereka gali sendiri. Kisah nyata ini terjadi pada masa kejayaan Nabi Daud alaihissalam. Ini bukan sekedar dongeng, melainkan riwayat tentang sekelompok orang dari Bani Israel yang syarat dengan pelajaran mendalam bagi jiwa-jiwa yang mau berpikir. Sebelum kita menyelami kisah ini lebih jauh, sedikit pengingat untuk kita semua. Jika Anda ingin terus mendapatkan pencerahan melalui konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyukai video ini. Kami mendedikasikan waktu dan upaya keras untuk menyajikan video-video ini. Dengan dukungan Anda, pesan kebaikan ini dapat menjangkau lebih banyak hati setiap harinya. Semoga Allah meridhoi kalian semua atas niat baik tersebut. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Hukum sudah jelas. Kita harus patuh, bahkan dalam kesulitan. Kesabaran itu penting. Pada masa itu, ada bayangan besar yang menaungi Bani Israel. Tetapi bayangan ini tidak lahir dari kegelapan kezoliman. Itu lahir dari cahaya keadilan yang tegas. Daud alaihissalam, namanya tidak hanya mewakili seorang nabi atau raja, itu berdiri tegak sebagai simbol hati nurani seluruh zaman. Kehadirannya membawa ketenangan sekaligus kewibawaan. Setiap kali angin bertiup lembut di atas bukit-bukit Al-Quds, Yerusalem, orang-orang sudah terbiasa mendengar gema suaranya di dalamnya. Bacaan zaburnya begitu indah dan menyentuh hingga seolah terukir di gunung-gunung. Diriwayatkan bahwa dengan setiap ayat yang beliau lantunkan, batu-batu yang keras pun ikut bergetar dalam ketundukan, dan bahkan burung-burung di angkasa akan berhenti mengepakkan sayap mereka, terdiam mendengarkan lantunan suci tersebut. Ada rahasia ilahi dalam suaranya. Sebuah rahasia yang turun langsung dari langit. Dia bukan hanya seorang penguasa agung yang memberi perintah dari singgasana. Dia adalah hamba yang cukup rendah hati untuk menempa besi, membuat baju besinya sendiri dengan tangannya yang kasar oleh kerja keras, bukan tangan yang halus karena kemewahan. Namun di balik kerendahan hati itu, kekuatan spiritual dan fisiknya begitu besar sehingga jika bumi terbelah dua, seakan itu akan berhenti dan menyatu kembali atas perimpahnya dengan izin Allah.
Kerajaannya bukan hanya menguasai tanah di Al-Quds, dia memerintah dan memenangkan hati rakyatnya juga. Selama masa keemasan ini, Bani Israel masih memegang amanah hukum Taurat yang ditinggalkan oleh Musa alaihi salam. Tetapi sifat manusia seringkali lalai. Seiring berjalannya waktu, hati menjadi lelah dan keras. Setiap nikmat dan masa damai menjadi ujian tersendiri ketika berlangsung terlalu lama tanpa rasa syukur. Dan nama ujian berat itu jatuh kepada kaum Sabt, Ashabus Sabt. Mereka tinggal jauh dari pusat spiritual Al-Quds, bermukim di desa pesisir dekat laut, diperkirakan sekitar tahun 900-an sebelum kelahiran Isa. Al-Quran menegaskan keberadaan mereka pada masa Daud alaihi salam. Sejarawan mengatakan lokasi mereka berada di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Teluk Aqaba atau Eilat. Tetapi yang paling penting bukanlah koordinat geografis di mana mereka tinggal, melainkan bagaimana cara mereka menjalani hidup dan merespons perintah Tuhan. Perintah spesifik telah diberikan kepada mereka sejak masa Musa alaihi salam. Tidak ada pekerjaan duniawi pada hari Sabtu, tidak ada aktivitas menangkap ikan, tidak ada perdagangan. Hari itu murni untuk ibadah, hanya untuk berserah diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukan sekadar hari istirahat fisik, itu adalah hari ketaatan spiritual, sebuah perjanjian suci yang didedikasikan khusus untuk Allah sebagai tanda kesetiaan mereka. Bani Israel telah menerima perintah ini dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk mengikutinya. Tetapi janji lisan seringkali menjadi lebih ringan dan mudah dilupakan seiring berjalannya waktu dan godaan duniawi. Di beberapa hati yang telah terjangkit penyakit cinta dunia, janji itu perlahan menghilang sepenuhnya. Menurut riwayat, suku ini adalah komunitas nelayan yang besar. Laut adalah sumber kehidupan utama mereka. Di antara mereka, memang masih ada orang-orang saleh yang benar-benar berusaha menghormati kesucian hari Sabtu. Tetapi selama bertahun-tahun, sekelompok orang di kota itu mulai melihat hari Sabtu bukan sebagai berkah, melainkan sebagai beban yang menghalangi rezeki mereka. Ujian itu terasa semakin berat, karena setiap kali mereka menebar jaring untuk menangkap ikan pada hari kerja biasa, hasilnya sedikit atau bahkan tidak ada yang datang. Ini adalah ujian. Jangan melihat. Setiap kali mereka mencoba bekerja keras mencari nafkah di hari biasa, seolah rezeki itu menjauh. Namun aturan hari Sabtu menghentikan mereka tepat saat rezeki itu tampak di depan mata. Dan kemudian, ujian yang sesungguhnya tiba. Suatu pagi, perilaku laut berubah secara drastis. Udaranya mungkin terasa sama, deburan ombaknya terdengar sama, tetapi pemandangan di permukaan laut sangat berbeda. Ikan-ikan itu seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan rahasia atau diperintah oleh kekuatan tak terlihat, mulai muncul dalam jumlah yang luar biasa hanya pada hari Sabtu. Sisik mereka berkilauan memantulkan sinar matahari. Mereka melompat-lompat sangat dekat ke jaring dan tepian pantai, hampir memanggil-manggil untuk ditangkap. Pemandangan itu begitu menggoda bagi seorang nelayan. Tetapi pada hari itu, hari Sabtu yang suci, menyentuh mereka adalah haram mutlak. Tepat pada hari di mana ikan melimpah ruah, tangan mereka terikat oleh hukum. Dan beginilah ujian berat itu dimulai. Faktanya, Al-Quran menarik perhatian khusus pada kisah ini dengan perintah. Tanyakan kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Mereka bahkan telah memperbaharui janji setia mereka kepada Nabi zaman mereka, Daud alaihi salam, bahwa mereka akan mematuhi aturan ini tanpa syarat. Seiring waktu, fenomena alam ini menjadi ujian yang akan menelanjangi kebenaran tentang iman mereka. Itu akan memisahkan emas dari loyang, menunjukkan siapa yang benar-benar mengikuti perintah Allah walau berat, dan siapa yang akan mengikuti hawa nafsu mereka dengan menghalalkan segala cara, bahkan melalui tipu daya. Menangkap ikan adalah halal dan diberkahi pada semua hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu, kecuali pada hari Sabtu. Itu haram hanya pada satu hari itu. Pada awalnya,
Ketakutan akan dosa membuat semua orang mencoba mengikuti aturan. Tetapi setiap hari Sabtu di pantai kaum Sab, pemandangan menyiksa yang sama akan terulang. Sebelum matahari terbit, pergerakan kehidupan laut akan dimulai di sepanjang pantai. Sisik ikan yang bersinar perak dan emas akan muncul di bawah air yang jernih. Dan kemudian, laut akan penuh sesak dengan ikan. Puluhan, ratusan, ribuan ikan berkerumun. Mereka datang begitu dekat ke pantai dan tidak kembali ke tengah laut, melompat-lompat laksana memiliki sayap dengan mulut terbuka di permukaan air. Rasanya seperti mereka dikirim langsung oleh Allah sebagai hidangan yang siap santap. Tetapi menangkap mereka adalah haram. Kontras yang menyakitkan terjadi pada hari Jumat, Minggu, dan sisa minggu itu. Ikan-ikan itu menghilang ke kedalaman samudra dan hampir tidak pernah muncul. Hanya pada hari Sabtu, laut akan meluap dengan kehidupan. Itu adalah kelimpahan rezeki yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Namun itu adalah rezeki yang terlarang. Saat orang-orang berdiri di tepi pantai dengan perut lapar dan mata nanar, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hanya menatap ikan dengan air liur menetes, beberapa memegang kepala mereka menahan frustrasi dan menangis, dan beberapa tetap diam dalam kebingungan spiritual. Al-Quran menjelaskan mekanisme ujian ini dengan sangat jelas. Ikan-ikan itu datang kepada mereka secara terang-terangan pada hari Sabat mereka, tetapi tidak pada hari-hari lain. Demikianlah kami menguji mereka, karena mereka fasik, durhaka. Ini adalah ujian yang dirancang khusus, ujian kesabaran bagi mereka yang menghormati aturan, dan ujian keinginan serta kepatuhan bagi mereka yang memiliki hati pemberontak. Keheningan dan kepatuhan terhadap hukum hari Sabtu tidak berlangsung lama bagi mereka yang lemah iman. Setan, musuh yang nyata, datang kepada mereka bukan dengan ajakan frontal untuk kafir, melainkan dengan bisikan halus yang memanipulasi logika. Dia berbisik, "Kamu tidak dilarang menangkapnya, kamu hanya dilarang memakannya atau bekerja mencarinya pada hari itu. Bagaimana jika kamu menangkapnya tanpa bekerja di hari Sabtu?" Dia menawarkan jalan keluar yang licik, sebuah perangkap mematikan yang disamarkan sebagai solusi cerdas. Strateginya, pasang jaring dan perangkap pada Jumat malam sesaat sebelum matahari terbenam, biarkan alat itu bekerja sendiri, dan kumpulkan ikan yang terperangkap pada hari Minggu pagi. Hukum melarang bekerja pada hari Sabtu. Tapi tidak dikatakan apapun tentang bekerja pada hari Jumat. Kita menggali malam ini. Pasang surut air laut yang akan melakukan sisanya. Kita mematuhi hukum. Dan kita makan. Logika mereka, tidak ada aktivitas penangkapan ikan pada hari Sabtu kan? Tangan kami tidak menyentuh jaring di hari Sabtu, jadi tidak ada aturan yang dilanggar secara teknis. Ide beracun ini mulai menyebar di tepi laut seperti wabah. Awalnya hanya satu orang yang berani menyuarakannya. Lalu 3 orang mulai mempercayainya. Dalam hitungan minggu, hampir setiap rumah membisikkan pembenaran yang sama. Kami tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Kami hanya bersiap-siap. Kami melempar jaring pada Jumat malam. Kami membiarkannya. Kami tidak menyentuhnya sama sekali pada hari Sabtu. Kami baru mengumpulkannya pada hari Minggu. Apa masalahnya? Tidak ada hukum Tuhan yang kami langgar. Kata-kata itu terdengar polos dan masuk akal bagi mereka yang mencari pembenaran, tetapi baunya busuk di hadapan kebenaran. Karena ide ini tidak datang dari hati yang murni yang ingin taat. Itu datang dari bisikan setan yang ditanam jauh di dalam diri mereka untuk mengakali hukum Allah. Dan memang banyak orang jatuh ke dalam perangkap logika ini. Mereka mulai melanggar aturan, tidak secara terbuka menantang "aku tidak peduli hukum Allah", tetapi melalui tipu daya dan penipuan seolah-olah mereka masih taat. Mereka melemparkan jaring mereka ke laut pada Jumat malam dan menggali parit-parit dan kolam perangkap palsu di sepanjang pantai yang terhubung dengan laut. Pada hari Sabtu, saat air pasang membawa ribuan ikan masuk ke kolam-kolam itu, ikan-ikan terperangkap saat air surut karena terhalang jaring. Tidak ada yang menyentuh jaring atau kolam itu seharian, tetapi semua orang yang datang ke pantai melihat ratusan ikan berjuang di jaring dan kolam buatan mereka. Tidak ada yang menyentuh mereka hari itu.
Dan kemudian pada minggu pagi, dengan penuh kegembiraan, ikan-ikan itu ditarik keluar. Jalan-jalan desa penuh dengan hasil tangkapan, wajan-wajan panas menggoreng ikan, asap pembakaran ikan mengepul di mana-mana. Hari Minggu secara efektif telah menjadi hari panen atas pelanggaran hari Sabtu. Hal yang aneh dan semakin memperberat ujian adalah mereka yang melakukannya pertama kali mendapat banyak keuntungan materi. Ikan yang mereka tangkap jumlahnya begitu banyak sehingga bukan lagi hanya untuk dimakan sendiri. Mereka menjualnya ke pasar-pasar dan menghasilkan banyak uang. Mereka menjadi kaya raya dengan sangat cepat karena merekalah satu-satunya yang memonopoli ikan yang datang berlimpah pada hari Sabtu. Melihat kesuksesan materi ini, orang-orang mulai menyebut mereka cerdas, pintar, dan tajam dalam berbisnis. Orang lain yang awalnya ragu mulai memalingkan muka dengan cemburu dan kemudian perlahan mulai meniru metode mereka. Mereka tampaknya tidak melanggar aturan hari Sabtu secara langsung secara fisik. Di luar, mereka terlihat seperti sedang mematuhi, duduk diam di rumah pada hari Sabtu. Tetapi pada kenyataannya, niat dan rekayasa mereka telah melanggar esensi aturan haram tersebut melalui trik. Dalam sebuah hadis, jenis kecurangan hila, rekayasa hukum ini dikutuk dengan keras. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai peringatan bagi umatnya, "Jangan mencoba membuat hal-hal yang diharamkan Allah tampak halal dengan trik seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dari zaman Daud." Pembagian masyarakat pun tak terelakkan. Meskipun trik ini menjadi normal dan dianggap inovasi di antara sebagian besar kaum Sabt, masyarakat perlahan terpecah menjadi 3 kelompok yang berbeda sikapnya. Kelompok pembangkang atau fasik. Mereka yang secara terbuka menggunakan trik, memasang jaring Jumat malam dan menikmati hasil tangkapan haram itu tanpa rasa bersalah. Kelompok diam atau apatis. Mereka yang tidak ikut memancing, tidak memakan ikan haram itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan tidak memperingatkan siapapun. Mereka memilih aman dan tidak mau ikut campur urusan orang lain. Kelompok beriman atau pemberi peringatan. Mereka yang takut kepada Allah, tidak ikut berbuat dosa, dan secara aktif berbicara menentang para pendosa, serta melarang perbuatan mungkar tersebut. Kelompok yang beriman tidak bisa tinggal diam melihat kemungkaran di depan mata. Mereka berjalan melalui jalan-jalan, mengetuk pintu-pintu, memperingatkan setiap orang yang mereka lihat sedang mempersiapkan jaring. Mereka berkata dengan tegas namun penuh kasih, "Kamu tidak bisa menipu perintah Allah. Kamu berpikir kamu sedang menangkap ikan, padahal sesungguhnya kamu sedang menangkap jiwamu sendiri menuju neraka. Apa yang kamu lakukan bukanlah ketaatan, itu adalah permainan hukum, dan Allah tidak menyukai mereka yang mempermainkan agamanya." Tetapi saat ini, godaan harta sudah begitu kuat. Keuntungan melimpah membuat mata hati mereka tertutup. Rumah-rumah penuh dengan stok makanan. Wajah-wajah para pendosa penuh dengan senyuman kepuasan duniawi. Jadi peringatan itu tidak berpengaruh, malah dianggap gangguan. Cinta mereka pada uang dan keinginan untuk kesenangan sesaat telah membutakan mereka dari kebenaran abadi. Mereka mulai lupa bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Meskipun mereka mengubah nama tindakan mereka menjadi siasat, dosa tetaplah dosa. Mereka jelas tidak mematuhi substansi perintah Allah. Itu adalah pemberontakan terbuka yang dibungkus rapi. Kelompok pemberi peringatan tidak hanya menjauh dari penangkapan ikan yang haram, tetapi mereka juga memperingatkan kelompok yang diam. Mereka menegaskan bahwa dalam menghadapi kemungkaran massal, hanya menonton dan tetap diam itu tidak dibenarkan. Namun beberapa dari komunitas itu, terutama mereka yang memilih sikap apatis, mulai berdebat dengan para pemberi peringatan. Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang sangat keras?" Kelompok diam ini percaya bahwa para pendosa tidak akan pernah berubah. Hati mereka sudah mati. Mereka berpikir memberi nasihat adalah buang-buang waktu dan energi. Bagi mereka,
para nelayan yang memberontak sudah ditakdirkan celaka. Mereka yakin azab akan segera turun. Jadi mengapa repot-repot memperingatkan mereka lebih jauh? Tetapi orang-orang beriman yang tak kenal lelah memberi nasihat, menjawab dengan dua alasan fundamental yang mencerminkan tanggung jawab seorang mukmin. Mereka berkata, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab di hadapan Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa. Dengan kata lain, pertama, kami memberi nasihat agar kelak di hari pengadilan kami bisa berkata kepada Allah bahwa kami tidak diam, kami telah melakukan tugas kami mencegah kemungkaran. Kami tidak ingin ditanya, mengapa kamu membiarkan saudaramu berbuat dosa saat kamu melihatnya? Kedua, siapa tahu hati manusia ada di tangan Tuhan. Mungkin dengan terus didakwahi, hati mereka akan lunak, mereka akan takut akan hukuman dan kembali kepada Allah. Kami mencoba menghentikan mereka karena kami masih memiliki setitik harapan akan keselamatan mereka. Pada titik kritis ini, polarisasi masyarakat sudah final. Satu kelompok secara terbuka melakukan haram dan menolak untuk mendengarkan, tenggelam dalam keserakahan. Kelompok lain dari orang-orang beriman terus menasihati mereka siang dan malam sebanyak yang mereka bisa. Dan kelompok ketiga menyerah, tetap diam, menjaga jarak aman, dan hanya menunggu dalam kesedihan dan ketakutan. Ulama tafsir mengatakan bahwa kelompok ketiga ini mungkin pernah memperingatkan di awal, tetapi menyerah setelah tidak melihat hasil instan dan lelah berdebat. Para pelaku kesalahan, di sisi lain, mengabaikan semua nasihat dan terus masuk lebih dalam ke dalam dosa, merasa aman karena azab tak kunjung datang. Al-Quran menggambarkan kondisi psikologis mereka. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, pada titik ini, nasihat tidak lagi masuk ke dalam hati. Sebagian besar orang sekarang melanggar hukum setiap hari Sabtu dan bersikeras pada dosa-dosa mereka dengan rasa bangga. Melihat kerasnya hati kaumnya, kelompok orang beriman yang memberi peringatan mengerti melalui firasat keimanan bahwa hukuman Allah sudah sangat dekat. Menurut beberapa riwayat, orang-orang salih ini akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri sepenuhnya. Mereka membangun tembok pemisah atau membagi desa menjadi dua bagian untuk memisahkan diri mereka dari para pendosa. Sehingga jika hukuman itu turun, mereka tidak ikut terkena dampaknya. Mereka benar-benar memutus semua kontak sosial dengan para pelaku kesalahan pada malam itu dan menunggu keputusan Allah datang dengan hati berdebar. Dan kemudian, keesokan paginya, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Suasana desa tetangga begitu sunyi, mencekam, tidak ada suara hiruk-pikuk pasar, tidak ada suara tawa, tidak ada suara manusia sama sekali yang datang dari balik tembok pemisah. Yang ada hanyalah keheningan kematian. Hukuman ilahi telah jatuh, transformasi menjadi kera telah terjadi. Selama masa Nabi Daud alaihi salam, beliau memegang otoritas sebagai nabi, pemimpin spiritual dan raja Bani Israel. Meskipun pusat pemerintahannya berada di Al-Quds, tanggung jawab kenabiannya mencakup semua suku Bani Israel di seluruh wilayah. Kaum Sabd adalah salah satu dari suku-suku yang berada di bawah naungannya. Ketika berita tentang pembangkangan sistematis mereka terhadap aturan hari Sabtu sampai ke telinga Daud alaihi salam, menurut beberapa ulama tafsir, beliau sempat mengirim pesan peringatan langsung atau mengutus delegasi untuk mengingatkan mereka akan azab Allah. Tetapi meskipun kaum Sabd adalah bagian dari umat Nabi Daud, mereka menutup mata. Mereka mengabaikan semua nasihat Nabi dan melanjutkan pemberontakan mereka dengan arogan. Akibatnya, atas kehendak Allah yang Maha Adil, mereka dihukum dengan kutukan yang mengerikan. Setelah doa keprihatinan dari Daud alaihi salam, Allah menetapkan hukuman yang sesuai dengan sifat hewani mereka yang hanya memikirkan perut dan nafsu. Dia mengubah fisik mereka menjadi kera yang hina. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zolim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Perhatikan keadilan Allah.
Dia pertama-tama menyelamatkan orang-orang beriman yang aktif melakukan tugas dakwah. Kemudian hukuman datang menyapu mereka yang memberontak. Hukuman yang tidak seperti bencana alam biasa, melainkan azab yang menghinakan kemanusiaan mereka. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dalam sekejap, kehormatan mereka sebagai manusia dicabut, tubuh mereka membungkuk, wajah mereka berubah, bahasa mereka hilang. Ketika pagi tiba dan matahari mulai naik, mereka yang telah membangun tembok dan memperingatkan yang lain memberanikan diri melihat ke balik tembok atau masuk ke pemukiman para pendosa. Pemandangan yang menyambut mereka sangat mengerikan. Tidak ada kerumunan manusia yang sibuk dengan ikan hasil curian. Yang ada hanyalah sekelompok hewan yang berkeliaran di dalam rumah-rumah, mengenakan sisa-sisa pakaian manusia, namun dengan tubuh berbulu dan ekor. Kelompok sombong yang merasa cerdik menolak hukum Allah itu benar-benar hancur, jatuh dari derajat manusia mulia menjadi hewan hina dalam satu malam. Buku-buku tafsir menjelaskan bahwa ini adalah transformasi fisik yang nyata, masakh, bukan sekedar perumpamaan sifat. Begitulah pelajaran itu dibuat tak terlupakan sepanjang masa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, Allah mengubah bentuk mereka dari manusia menjadi kera dan babi. Beberapa riwayat mengatakan kaum muda diubah menjadi kera, sementara kaum tua yang keras kepala diubah menjadi babi. Bagaimanapun bentuknya, mereka dulunya manusia berakal dan kini menjadi hewan tak berakal. Kengerian hukuman ini meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang selamat. Kelompok yang beriman, mereka yang dulu lelah memperingatkan, kini melihat mantan teman, tetangga, dan bahkan anggota keluarga mereka sendiri dalam bentuk hewan yang menyedihkan. Pemandangan itu menghancurkan hati mereka. Orang-orang yang dulu mereka cintai, ajak bicara dan makan bersama, kini berubah menjadi monyet yang hanya bisa melolong sebagai peringatan abadi bagi umat manusia. Dikatakan dalam riwayat bahwa mereka yang berubah menjadi kera tetap hidup selama 3 hari. Selama waktu yang singkat dan menyiksa ini, mereka berjalan dengan sedih, mendekati kerabat mereka yang beriman yang telah menaati Allah. Kera-kera itu akan mencium pakaian kerabatnya dan menangis seolah sadar akan siapa diri mereka sebelumnya. Orang beriman itu akan bertanya, "Bukankah aku telah melarangmu melakukan ini?" Kera itu hanya bisa mengangguk sambil meneteskan air mata penyesalan yang terlambat. Setelah 3 hari penuh penderitaan, semuanya mati atas kehendak Allah. Tidak ada dari mereka yang hidup lama, tidak ada yang makan atau minum, dan tidak ada yang meninggalkan keturunan apapun. Faktanya, untuk meluruskan pemahaman yang salah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang-orang yang diubah menjadi hewan di masa lalu tidak memiliki keturunan yang tersisa hingga kini. Salah seorang sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kera dan babi yang ada di hutan saat ini adalah keturunan orang-orang yang diubah saat itu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya Allah apabila membinasakan suatu kaum dengan mengubah wujudnya, Dia tidak membiarkan mereka memiliki keturunan atau anak cucu. Adapun kera dan babi yang ada saat ini, mereka adalah spesies yang sudah ada sebelum hukuman itu terjadi." Jadi, hewan yang kita lihat hari ini bukanlah keturunan kaum Sabt. Mereka yang diazab hanya hidup sebentar sebagai monumen peringatan hidup, lalu dimatikan dan menghilang dari muka bumi. Akhir yang mengerikan dari kaum Sabt disebutkan dalam sumber-sumber Islam sebagai peringatan yang sangat kuat. Para ulama memberikan rincian tambahan tentang nasib ketiga kelompok tadi. Mufasir terkenal Imam Al-Baidawi misalnya berpendapat bahwa nasib kelompok diam atau kelompok kedua juga tragis. Beliau mengatakan bahwa mereka juga ikut diubah menjadi kera dan dihancurkan bersama para pendosa.
Pandangan keras ini didasarkan pada prinsip bahwa diam dalam menghadapi kejahatan adalah setuju dengan kejahatan itu, sehingga mereka berbagi dalam hukumannya. Memang, ayat Al-Quran secara eksplisit hanya menyebutkan keselamatan bagi orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Ini menyiratkan bahwa mereka yang diam tidak termasuk dalam golongan yang diselamatkan secara tegas. Namun ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa Al-Quran mendiamkan nasib mereka, tidak menyebut mereka selamat atau diazab, dan hukuman yang paling berat, transformasi, diarahkan terutama kepada mereka yang secara aktif membangkang. Wallahu alam, namun ketidakpastian nasib mereka saja sudah cukup menjadi peringatan bagi kita untuk tidak bersikap pasif. Kisah kaum Sabt telah menjadi pelajaran abadi tidak hanya bagi generasi Bani Israel, tetapi bagi semua umat beragama yang datang setelahnya. Al-Quran menutup kisah ini dengan pernyataan tegas, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh, hukuman keras ini menunjukkan betapa seriusnya dosa mempermainkan agama, mengabaikan perintah Allah sambil berpura-pura taat, dan mencoba membuat hal-hal haram tampak halal dengan menggunakan trik hukum, hilah. Itu bukan hanya sebuah cerita sejarah kuno, itu adalah peringatan yang masih berbicara nyaring kepada kita di zaman modern ini, di mana manusia sering mencari celah untuk membenarkan yang salah. Pada generasi-generasi selanjutnya, Bani Israel selalu diingatkan tentang bencana yang menimpa nenek moyang mereka ini agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Al-Quran berkata kepada orang-orang Yahudi di masa Nabi Muhammad, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu." Ini menunjukkan bahwa kisah ini adalah pengetahuan umum yang mutawatir di kalangan mereka, sebuah aib sejarah yang tak bisa disangkal. Juga dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas." Ulama tafsir sepakat bahwa orang-orang yang dilaknat oleh lisan Daud merujuk secara spesifik pada para pelanggar hari Sabtu ini. Doa Nabi Daud menjadi sebab turunnya azab tersebut. Kisah ini menunjukkan kepada kita langkah demi langkah pola kehancuran manusia. Bermula dari keinginan duniawi, diikuti dengan rasionalisasi dosa, penggunaan trik untuk menipu hukum Tuhan, mengabaikan nasihat orang soleh, hingga akhirnya datangnya azab yang tak terduga. Setiap kali orang mencoba mengakali perintah Allah, meskipun di awal terlihat sukses dan menguntungkan secara materi, ujungnya selalu kehinaan. Melanggar batas-batas Allah dengan arogansi intelektual, berpikir kamu bisa lebih pintar dari pembuat hukum, akan berujung pada rasa malu di dunia ini dan azab di akhirat. Allah menghukum seluruh komunitas hanya karena mereka tidak menghormati apa yang tampak seperti perintah sederhana tentang hari libur. Ini adalah tanda yang jelas bahwa tidak ada tindakan pemberontakan yang luput dari perhatian Allah, sekecil apapun itu. Pelajaran krusial lainnya adalah tentang urgensi amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Kisah ini adalah dalil kuat bahwa keselamatan kolektif bergantung pada keberanian individu untuk bersuara. Mereka yang melakukan tugas mereka memperingatkan, diselamatkan dengan tegas oleh Allah. Sementara mereka yang tetap diam, meskipun tidak ikut berdosa secara fisik, berada dalam posisi yang sangat berbahaya, berpotensi berbagi dalam hukuman, atau setidaknya tidak mendapatkan jaminan keselamatan yang jelas. Ayat itu dengan tegas memuji, "Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat." Ini adalah pengingat abadi bagi kita untuk tidak boleh bersikap apatis atau diam dalam menghadapi kesalahan dan ketidakadilan di masyarakat kita. Jika kita diam, azab yang turun bisa saja merata, menimpa yang bersalah dan yang diam membiarkannya.
Untuk memahami kisah kuno ini dalam kacamata modern, kita perlu melihatnya dari sudut pandang geografis yang nyata. Dalam peta modern, lokasi ini berimpitan dengan kota Eilat di Israel Selatan dan Aqaba di Yordania, tepat di ujung utara Teluk Aqaba. Sejak zaman dahulu, wilayah ini memiliki signifikansi strategis sebagai gerbang perdagangan vital yang menghubungkan Laut Merah dengan jalur darat, di mana keberadaan komunitas Yahudi kuno di pelabuhan ini tercatat dalam berbagai naskah sejarah. Kota Aila dikenal sebagai pusat ekonomi kelautan, di mana perdagangan ikan bukan sekedar hobi, melainkan tulang punggung ekonomi kota tersebut. Ikan-ikan dari Laut Merah adalah komoditas mahal yang diperdagangkan ke wilayah pedalaman, yang menjelaskan mengapa ujian ikan di hari Sabtu begitu berat, karena menyangkut runtuhnya potensi keuntungan dagang yang sangat besar. Kondisi pasang surut di Teluk Aqaba yang unik juga mendukung metode perangkap yang digunakan kaum Sabt, di mana saat air pasang naik tinggi, ikan mudah masuk ke kolam buatan di tepian dan terperangkap saat air surut. Di era sains modern, sering muncul pertanyaan kritis mengenai ketiadaan fosil manusia kera di wilayah tersebut jika ribuan orang memang berubah wujud. Jawabannya terletak pada pemahaman tentang sifat azab itu sendiri, yaitu mask atau metamorfosis seketika sebagai bentuk hukuman ilahi, bukan proses evolusi biologis yang memakan waktu jutaan tahun. Seperti yang dikonfirmasi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk hasil kutukan ini mengalami kepunahan total karena tidak memiliki kemampuan biologis untuk bereproduksi atau bertahan hidup lama. Mereka mandul, tidak makan, tidak minum, dan mati dalam hitungan hari, sehingga jasad mereka terurai dan lenyap di telan bumi tanpa meninggalkan jejak fosil atau peradaban baru. Ketiadaan bukti fisik ini justru selaras dengan narasi agama bahwa mereka dihapus dari sejarah, bukan menjadi nenek moyang spesies baru. Inti dari pelanggaran kaum Sabat adalah hilah atau rekayasa hukum, yaitu mematuhi aturan secara teknis tapi melanggar substansinya. Ini sangat relevan dengan fenomena celah hukum di dunia modern yang mengajarkan bahwa sesuatu bisa saja legal secara teknis karena ada celah aturan, namun tetap tidak etis dan berdosa di mata Tuhan. Sama seperti kaum Sabat yang merasa tidak memancing di hari Sabtu padahal jaring mereka bekerja, manusia modern sering mencari pembenaran teknis untuk tindakan koruptif atau tidak bermoral. Kisah ini adalah peringatan abadi bahwa Tuhan menilai ketulusan hati dan manipulasi niat, bukan sekadar formalitas tindakan. Pada akhirnya, kisah kaum Sabt adalah peringatan yang kuat dalam Al-Quran, tidak hanya bagi Bani Israel, tetapi bagi semua orang beriman hingga akhir zaman. Melalui kisah ini, Allah memperingatkan kita untuk menghormati perintahnya tanpa tapi, menghindari cara-cara licik yang mengarah pada haram, dan untuk memiliki keberanian menyuarakan kebenaran di depan dosa, bukan untuk tetap diam mencari aman. Karena semua hal ini, ketaatan, kejujuran, dan kepedulian sosial memiliki konsekuensi serius di dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari nasib kaum Sabt, menjauhkan kita dari sifat licik dalam beragama, dan menjadikan kita hamba-hamba yang tulus yang mengikuti perintahnya dengan cinta, rasa hormat, dan kepatuhan total. Jika Anda ingin pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak orang dan menjadi amal jariah, silakan sukai video ini, subscribe, dan tinggalkan komentar dengan doa terbaik Anda. Semoga Allah meridhoi kalian semua dan mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Amin.